Jadi buat persyaratannya buat masuk ke IPB jalur ketua OSIS itu sebenarnya gampang. Cukup kamu jadi ketua OSIS di angkatanmu, terus kamu lulus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Edupir Inspiration semua. Kembali lagi bersama aku, Ali Fayatullah, di konten chapter atau Cari Pengalaman Jilid 5. Dan pada konten kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Aufa Septian, mahasiswa dari IPB atau Institut Pertanian Bogor. Mungkin secara singkat ya aku jelaskan dulu profil dari Aufa. Aufa ini merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Sumber Daya Lahan atau Pertanian dan berdomisili di Kendal, Jawa Tengah. Dan mungkin satu hal ya yang menurut aku menarik dari Aufa ini adalah Aufa ini lulus di ITB melalui jalur ketua OSIS atau Jaktos. Mungkin teman-teman Edupir juga udah sempat dengar tuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan berbincang-bincang sama Aufa, mungkin mengulik ya pengalaman beliau sebagai ketua OSIS, lalu kira ada poin pembelajaran penting nggak sih sebagai ketua OSIS yang bisa diimplementasikan di dunia perkuliahan, atau mungkin mengulik terkait tips dan pesannya nih dari Aufa dengan pengalamannya sebagai ketua OSIS untuk teman-teman Sobat Edupir Inspiration semua. Mungkin langsung aja biar nggak lama-lama lagi, aku pengen menyapa dulu Aufa. Aufa, apa kabar Pak? halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, ini kesibukannya lagi apa nih? Udah kuliah ya Pak ya? Sekarang udah mulai kuliah sama paling kepanitiaan sih sama nge-BEM. Wah, ya. Tetap nih sibuk nih, akademik dan non-akademiknya sama-sama jalan nih gitu. Oke. Aufa, mungkin teman-teman Sobat Edupir juga ya. Oke, Aufa, mungkin teman-teman Sobat Edupir udah banyak yang penasaran juga nih sama pengalaman Aufa sebagai ketua OSIS dan masuk IPB lewat jalur ketua OSIS nih. Tapi mungkin Aufa bisa dong ajak kita menuju ke belakang ya dengan pengalaman Aufa. Kenapa sih saat itu memutuskan sebagai ketua OSIS di SMA gitu? Mungkin bisa cerita sedikit tuh terkait hal ini. Oke, jadi sedikit cerita ya. Jadi dulu itu Aufa itu pernah jadi ketua OSIS di SMP gitu. Nah, akhirnya kayak punya inisiatif buat mengulang lagi di SMA gitu. Nah, akhirnya setelah setahun itu kelas 1, terus kelas 2 naik, aku menjabat nyalonin sebagai ketua OSIS gitu. Nah, awal dari situ kayak semakin kesini itu bahwa ketua OSIS itu kayaknya penting gitu, kayak di hidup aku gitu. Oke. Cuma kalau bicara masalah memberanikan diri sebagai ketua OSIS, mungkin nggak semua orang punya kemampuan untuk itu ya. Tapi kalau dari Aufa sendiri, dorongan apa sih, motivasi apa sih yang mendorong gitu ya, yang sehingga Aufa tuh bisa memberanikan diri sebagai ketua OSIS? Sebenarnya tuh kayak punya inspirasi gitu, kayak pernah baca itu yang mengatakan sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat gitu. Nah, dari kalimat itu yang ngedorong Aufa buat pengen jadi ketua OSIS, terus pengen bermanfaat buat orang lain, terus pengen mencari hal baru, pokoknya pengen bergaul sama teman-teman lah gitu. Iya benar ya. Aku juga setuju sih. Memang untuk pengalaman sebagai ketua OSIS, kita belajar banyak hal ya, kepemimpinan dan lain sebagainya. Tapi mungkin aku pengen masuk nih untuk teman-teman mungkin yang sobat Edupir Inspiration semua yang mungkin sekarang mau jadi ketua OSIS atau mungkin sekarang lagi jadi ketua OSIS, mungkin penasaran nih sama jalur Jaktos ya, jalur ketua OSIS yang ada di IPB. Mungkin aku bisa nih jelasin sedikit kira-kira pengalaman saat itu mendaftar, lalu syarat-syaratnya itu apa aja? Mungkin bisa berbagi dengan. Oke, sedikit aku jelasin ya. Jadi buat persyaratannya buat masuk ke IPB jalur ketua OSIS itu sebenarnya gampang. Cukup kamu jadi ketua OSIS di angkatanmu, terus kamu lulus. Nah, itu kayak kamu pertama bikin surat keterangan kalau kamu ketua OSIS dari sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ngelampirin nilai raport. Terus ada esai personal branding sama di OSIS itu kamu pernah ngelakuin apa gitu. Jadi mungkin yang wajib itu sih. Untuk tambahannya lagi mungkin sama kayak jalur pendaftaran lainnya gitu. Nah, betul teman-teman Sobat Edupir ya, mungkin secara singkat tuh penjelasan berkas-berkas dan juga syaratnya. Jadi pada intinya memang pengalaman sebagai ketua OSIS memang dibutuhkan gitu ya sebagai
syarat jalur ketua ini. Oke. Menarik banget ya Pak. Mungkin tadi kan kamu udah sempat jelasin yang sedikit banyak terkait pengalaman kamu sebagai ketua OSIS di SMA, lalu kamu juga masuk IPB lewat jalur ketua OSIS ya, Jakarta. Tapi mungkin kamu bisa nih ngajak teman-teman Sobat Edupeer Inspiration semua, kira-kira refleksi apa sih yang bisa kamu ambil, kira-kira pelajaran besar apa nih yang bisa kamu ambil sebagai dengan pengalaman kamu sebagai ketua OSIS yang sekiranya tuh bisa diimplementasikan gitu di dunia perkuliahan. Mungkin bisa sharing nih terkait hal ini. Oke, kalau yang bisa diambil itu mungkin banyak banget ya gitu. Kalau salah satunya itu adalah jiwa leadership gitu. Di jiwa leadership ini kita kayak bisa memimpin diri sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua bisa memimpin orang lain di panitiaan atau organisasi kampus, itu yang kedua sih. Terus untuk selain leadership juga ada nilai bertanggung jawab di setiap orangnya gitu. Jadi setiap tanggung jawab ini kayak misalnya kita diberi tugas itu kayak kita harus laksanain di tiap waktunya dan on time gitu, dan nggak boleh telat. Itu sih. Oke, menarik banget nih Pak. Mungkin selanjutnya kita main game sedikit nih. Aku pengen ajak kamu main rapid question. Jadi nanti aku kasih 2 pernyataan, jadi kamu langsung pilih salah satu ya. Cepat ya, oke? Oke, aku mulai ya. Leader atau follower? Leader. Dunia perkuliahan atau dunia SMA? Dunia perkuliahan. Oke. Entrepreneurship atau leadership? Entrepreneurship. Oh, menarik. Oke, itu mungkin bisa jelasin tuh dari pernyataan pertama tadi, leader atau follower, milihnya leader. Kira-kira apa tuh? Oke, kalau kenapa milih leader kan? Jadi kalau misalnya followers itu mesti mengikuti leader gitu. Jadi kita sebagai panutan kalau leader itu. Nah, jadi kenapa milih leader itu pengen aja jadi panutan buat orang lain, pengen bermanfaat bagi orang lain gitu. Kayak yang tadi udah dijelasin di pertama gitu. Oke, menarik. Pernyataan kedua, tadi dunia perkuliahan atau dunia SMA? Tadi milih apa? Dunia perkuliahan. Perkuliahan, alasannya apa tuh? Karena kalau dunia perkuliahan itu lebih luas aja jangkauannya gitu. Lebih kita menuju dewasa. Kalau SMA kan mungkin masih kayak kita sekolah, terus pulang, terus udah main. Tapi kalau kuliah itu, habis kuliah itu ada kegiatan lain gitu yang mungkin nggak ada habisnya, bahkan sampai larut malam pun di online gini tuh masih ada Zoom ataupun kegiatan-kegiatan lain gitu. Oke. Terakhir dari pernyataan ketiga, leadership atau entrepreneurship. Tadi milih entrepreneurship ya kalau aku nggak salah. Alasannya apa tuh? Ini menarik. Kenapa? Nah, kan leadership udah ada kan. Nah, tinggal ngebangun buat entrepreneurship aja gitu. Nah, buat implementasikan leadership itu ke entrepreneurship itu sih. Mungkin bentuk implementasinya aja gitu. Oke, menarik. Jawabannya menarik. Oke, Alfa, mungkin terakhir nih. Aku mau sama sobat-sobat Edupeer Inspiration semua mungkin penasaran juga sih. Tips dan pesan Alfa nih sebagai mahasiswa IPB lewat jalur ketua OSIS dengan pengalaman kepemimpinannya. Kira-kira ada tips dan pesan nggak nih buat teman-teman sobat Edupeer Inspiration semua? Oke, kalau untuk tips mungkin sama aja sih kayak yang lain, tetap usaha, kayak berdoa, terus belajar yang rajin gitu-gitu. Tapi kalau pesannya intinya tuh kita itu jangan pernah berhenti mencoba gitu. Apapun pokoknya dilakuin dulu gitu daripada tidak sama sekali gitu. Intinya mah usaha aja dulu, hasilnya nanti bakal mengikuti gitu. Oke. Thank you banget Alfa udah sharing-sharing sama aku dan teman-teman sobat-sobat Edupeer Inspiration semua nih. Aku sendiri mungkin mendoakan ya good luck terus buat studi karir kedepannya ya perkuliahannya. Oke, terima kasih. Dan terakhir untuk sobat Edupeer Inspiration semua, aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk ikuti lini masa kita di Instagram di edupeer.inspiration dan juga di kanal YouTube Edupeer Inspiration, dan nantikan konten-konten kita selanjutnya. Dan ada menarik nih, aku pengen ingetin untuk sobat Edupeer semua, bahwasanya Edupeer Inspiration bekerja sama dengan teman-teman dari Student Dialog mengadakan National Sharing Session yang bertemakan peluang dan tantangan pelajar selama pandemi COVID-19. Jadi buat teman-teman sobat Edupeer Inspiration semua, terutama teman-teman yang berada di SMA
yang kira-kira bingung atau penasaran nih gimana rasanya dunia perkuliahan, jadi bisa banget untuk ikut acaranya di 29 Agustus 2021 karena bakal banyak banget pembicara keren dan kalian bisa dapetin benefit banyak dari acara itu. Mungkin itu aja, sekian dari aku dan Alfa untuk konten Caper Cari Pengalaman kali ini. Aku dan Alfa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.